tergantung pada kualitas masing-masing orang, tidak lagi perempuan dan laki-laki. Memang dalam hadis-hadis kemudian soal kuantitas 2 dibanding 1 itu ada penjelasannya, yaitu soal misalnya bahwa perempuan itu setengah akalnya atau setengah ibadahnya, ya itu ada hadisnya. Tapi kemudian itu dijelaskan lagi bahwa konteksnya itu bukan itu, bukan pada misalnya bahwa bukan pada intelektualnya, bukan pada kemampuannya, tapi lebih pada kondisi fisik perempuan itu, dalam pengertian bahwa itu terkait dengan soal ibadah, misalnya bahwa dia itu karena setiap bulannya itu menstruasi kayak gitu, jadi nggak lengkap, maksudnya kurang di situ. Itu bukan kurang dalam pengertian intelektualnya, tapi dia nggak lengkap melengkapi soal ibadahnya itu. Yang ya, kita perempuan itu kan ada menstruasi yang sebulan itu misalnya ada yang 7 hari, ada yang sampai setengah bulan kayak gitu-gitu. Itu yang dimaksud dengan tidak sempurnanya itu. Jadi bukan pada ininya. Jadi saya sebenarnya ingin menggarisbawahi sebenarnya bahwa dengan yang dianggap sebagai pembenaran bahwa Islam itu tidak menghargai perempuan, misalnya dalam hal kesaksian, dalam soal waris itu, atau dalam misalnya surat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu harus dilihat pada konteks semuanya ada semuanya itu konteks, ada konteksnya itu. Jadi itu tuh kayak karena kasus-kasus gitu loh yang kemudian dilegalkan. Tetapi pada ayat-ayat yang universal soal kesetaraan, soal penciptaan dan lain-lain itu semuanya clear aja, ya, kayak gitulah. Nah terus kemudian kenapa ayat-ayat yang jelas-jelas misalnya yang jelas-jelas clear atau yang jelas-jelas sudah ini terhadap kesetaraan terhadap perempuan, pengakuan terhadap adanya perempuan itu bisa kalah, atau kenapa kok yang muncul atau yang terjadi sekarang ini dalam Islam, atau katakanlah kita bisa melihat dalam representasi misalnya negara-negara Islam terhadap perempuan itu kok kita bisa melihat kok perempuan kok begitu gitu. Itu karena memang itu banyak hal lah, karena memang susah ya, karena itu kan dalam pola Islam itu kan kemudian yang terjadi adalah fikih terus gitu loh. Jadi bukan pada misalnya penafsiran yang sangat kaya itu gitu, yang kita bisa memilih, kita bisa belajar banyak dari penafsiran itu. Ditambah lagi misalnya dengan hadis yang kalau misalnya kita tahu dari berjuta hadis itu, mungkin yang paling banyak kalau untuk soal perempuan adalah lebih banyak mensubordinasi perempuan gitu. Itu menurut adanya Hasan Al-Banna itu, Jamal Al-Banna, kenapa yang terjadi, yang ada sekarang dalam Islam atau dalam budaya Islam itu perempuan menjadi subordinat itu karena 2 hal. Jadi dia tulis dalam bukunya Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Quran wa Tahqiq itu, karena menurutnya itu ya masih kuatnya budaya jahiliyah. Jadi meskipun Nabi sudah mencoba berjuang gitu, mencoba dengan sikapnya, termasuk dengan kata-kata Tuhan gitu, tetapi memang karena adat dan budaya itu sangat kuat, itu juga belum bisa secara sepenuhnya berhasil membebaskan atau menjadikan perempuan itu setara gitu loh. Ya kita mungkin bisa lihatlah dalam kasus-kasus negara-negara yang menerapkan syariat Islam, jangan di negara kita lah yang katakanlah masih proses, tapi yang sudah
sudah firm gitu, itu kan kita bisa melihat kayak di Arab Saudi itu susah sekali. Kita lihat bahwa perempuan itu benar-benar seperti manusia biasa gitu kan, karena terlalu banyak dibatasinya gitu.